Habib Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu fi qoulihi ta'ala wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Unzur law ta'amalta fi ikhtilafi alsin minha arabiyyun wa minha ajamiyyun wa kullun minhuma yakhtalif ila lughatin katsirah. Fatajidur rajulain al-arabiyyain mathalan min nahiyatain kullu wahid minhuma lahu lahjatun wa nagmatun wa ghunnatun ghairul akhar wa amma ikhtilafu fi ba'dil huruf fadhahir bal tasma'al jumlata minan nas yatakallamuna min wara'i hijab wa fi lailil mudlim la tara ashkhasuhum wa tumayyiz sawta hadha min sawti hadha hal bal tajidu tafawut fi sawti ar-rajul min kaunihi sururan masruran aw mahmuman aw sahihan aw maridan aw radiyan aw ghadbanan qabla ru'yatika lah wa kadzalika al-alwan fa innahum mukhtalifuna fiha ziyadatan 'ala al-bayadi was-sawat wal-humra mathalan fatara al-jumlata minan nas wa in kanu 'ala lawnin wahid wa a'dahum kulluha tammatun fa innaka tajid tamyizan baina hadha wa hadha walau kana mathalan akhawaini shaqiqain أو ابنا وأباه فلا بد من وجود تمييز بينهما في الصورة البشرية الظاهرة فما بالك بالصورة الباطنة الخفية القلبية الملكوتية فهي أشد اختلافا من الصور الحسية بل هذه الصورة تنقلب في الآحابين من الشخص الواحد فتارة يكون صاحبها مسرورا وتارة محزونا وتارة راضيا وتارة غضبان وتارة جوادا وتارة بخيلا وتارة مقبوضا وتارة مبسوطا وغير ذلك مما يتعلق بصورته المعنوية وكل هذه طرق وسبل دالة على عظيم جلال الله وكمال وبديع صنعته لمن فتح الله عليه للمطالعة في ذلك في تلك الصنعة العجيبة وتركيب البديع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وما كل قلب له نصيب من هذه الذكرى وقد قال تعالى في من لا يفقه عنه لهم قلوب لا يفقهون بها فيكون القلب المحفوظ بالذكر هو القلب الطاهر الخالي عن سوء المعتقد المنزه عن الهوى وحب الدنيا والركون إلى حدود النفس المائلة إلى الركونات والبطالات وفي موضع آخر أفاد رضي الله عنه أن صاحب القلب هو الذي يتلقى العلم عن الله من غير واسطة والذي ألقى السمع هو الذي تلقى العلم عن الوسائل ويقول أيضا إن من له قلب هو الذي يقلب الكثائف لطائف ويعبر عن ظاهر اللفظ إلى باطنه إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Agak panjang sedikit. Beliau Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbedaan bahasa di antara kalian dan juga perbedaan warna di antara kalian, warna kulit. Coba perhatikan kata beliau. Kalau kamu mau merenungkan bagaimana kita ini berbeda-beda bahasanya. Ada bahasa Arab, ada bahasa selain bahasa Arab. Bahkan kalau kamu lihat ada dua orang dari kalangan bangsa Arab misalkan, itu berbeda-beda logatnya, berbeda-beda actionnya. Ada Arab Saudi misalnya dengan Arab dari Yaman, beda actionnya. Malah kita bisa tahu ini dari Arab mana nih? Arab Mesir, Arab Syria, Arab Saudi, Arab Yaman, atau Arab yang lain. Sama seperti kita, bahasa Indonesianya sama, cuman kok medok. Oh, dari Jawa Timur nih. Kok ada logat Sundanya? Oh, dari Jawa Barat. Bahkan bahasa Indonesia dari orang Madura juga bisa ketara. Oh, ini orang Madura, walaupun bahasa Indonesianya sama. Actionnya, logatnya itu berbeda. Itu adalah merupakan tanda daripada kebesaran Allah. Itu semuanya adalah merupakan tanda daripada kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbedaan huruf jelas,
antara A sama B, B sama C, C sama D, alif sama ba, ba sama ta, ta sama ta, ya jelas. Ya, itu perbedaan huruf, jelas sudah. Bahkan kamu kadang-kadang melihat seseorang bicara sama kamu tapi dari kejauhan, min warai hijab, misalkan di balik satir, atau kalau kita sekarang misal bicara pakai telepon, kamu bisa tahu yang ngomong sama kamu ini siapa. Nomornya nggak dikenal, tahu-tahu telepon sama kita angkat, oh koncoku SMP, oh koncoku kuliah, oh ini fulan, oh ini fulan, ini fulan. Kenapa? Nggak asing suaranya, padahal kita nggak ngeliat orangnya, baru dari suaranya tok kita bisa kenal ini siapa. Atau orang yang bicara sama kita dari balik hijab, kita ngomong sama fulan atau fulana, oh kita tahu fulan ini namanya siapa, fulana ini namanya siapa, walaupun kita nggak ngelihat orangnya. Bahkan kita bisa tahu suaranya orang seneng, suaranya orang sedih, suaranya orang ngamuk, suaranya orang tua, suaranya ini, suaranya itu, kita tahu keadaan hatinya bagaimana dari suaranya mereka. Itu juga merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan bahasa. Perbedaan warna kulit juga begitu. Ada yang dominan putih, ada yang dominan hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih pucat, ada yang putih kemerah-merahan, dan seterusnya. Bahkan kamu kadang-kadang melihat sebagian daripada orang, walaupun mereka warna tubuhnya sama, warna dominannya sama, sama-sama putih, sama-sama hitam misalnya, sama-sama punya tangan, sama-sama punya telinga, sama-sama punya mata, sama-sama punya kaki, tapi nggak mungkin sama. Walaupun satu saudara, walaupun antara bapak sama anak, ibu sama putrinya, bapak sama putranya, atau sebaliknya, nggak mungkin sama. Walaupun kembar identik, lahirnya kalau perlu kembar siam, tapi bapak ibunya tahu, bisa membedakan yang ini namanya fulan, yang ini namanya fulan. Tetap ada perbedaannya, DNA-nya beda, sidik jarinya berbeda. Walaupun kembar identik, nggak mungkin pelak buat orang yang pertama kali ketemu ngelihat kembar ini. Tapi buat yang sering ngelihat, bapak ibunya tahu nggak betul-betul kembar. Yang ini namanya fulan, yang ini namanya fulan. Saudaranya yang lain tahu, oh ini namanya fulan, ini namanya fulan. Walaupun kembar identik, buat orang yang pertama kali ketemu, wah, kalau beda nih, ada. Walaupun putih, sama-sama punya tangan, punya mata, punya kaki, punya telinga, punya mulut, sama. Nggak mungkin. Pelek itu nggak mungkin. Beda sama mesin. Nah, kalau mesin itu kadang-kadang menciptakan sesuatu ya plak. Mesin menciptakan komputer, menciptakan HP, plak wis. Sak gen-gen ini waduh, bau teh apa, waduh sudah. Tapi kalau ciptaannya Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin sama. Kita lihat pohon kadang-kadang hijaunya macam-macam itu. Badal dari air hujan yang sama. Kalau dipupuk dari pupuk yang sama. Nggak pakai pewarna. Ini ada hijau tua, ada hijau muda, ada mencakna mendura biru daun. Iya. Biru daun. Wah, macam-macam. Hijau ini. Badal pohonnya sama. Badal pohonnya sama. Airnya sama. Pupuknya sama, yang nanam sama, yang menciptakan sama. Tapi kok bisa beda-beda ya? Bahkan kita dengan mata terpejam misalnya, ngerasakan sesuatu. Oh ini manisnya semongko, tahu. Oh ini manisnya mangga. Oh ini manisnya durian, tahu. Dari bau juga begitu. Oh ini baunya ini, oh ini baunya itu. Tahu kita. Itu adalah juga merupakan tanda kehebatan penciptaan, keajaiban daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada perbedaannya. Ini baru dohirnya, gimana batinnya? Lebih tampak lagi. Seandainya ditampakkan batinnya kita semuanya ini, luwih ketok. Misal hatinya kita masing-masing ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketok. Yang hitam peles yang mana, yang belontang-belonteng yang mana, yang putih peles yang mana. Kelihatan sudah, kelihatan. Bilal walaupun maaf warna kulitnya hitam, fulan kalau perlu putih, tapi yang ini putih peles.
hatinya Bilal. Yang ini karena kafir, misal Abu Jahal, walaupun putih, misal Abu Jahal putih misalnya, tapi warna hatinya hitam legam, belas kalau putih-putih ini kelihatan, lebih ketoro kalau bicara tentang batin itu, lebih kelihatan. Nah, bahkan kamu bisa melihat raut muka seseorang. Raut muka seperti ini menandakan sedih, senang, marah, ridho, puas ataukah tidak, kita bisa tahu. Kita bisa tahu. Dan ini semuanya, yang jelas ini semuanya, perbedaan warna, perbedaan bahasa, perbedaan rasa, perbedaan ini, perbedaan itu adalah merupakan cara untuk kita bisa mengetahui dan meyakini bahwa alam semesta ini ada Tuhan. Yang kedua, nggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebodoh-bodohnya orang yang mengakui ada Tuhan selain Allah. Luwih bodoh maneh kalau ada orang ngaku nggak ada Tuhan. Luwih goblok. Lebih bodoh kalau orang itu mengaku nggak ada Tuhan, nggak ada. Ini lebih bodoh daripada Nasrani, Majusi, Yahudi, Konghucu dan seterusnya. Kenapa? Mereka masih mengakui ada Tuhan, cuman bukan Allah. Atau mereka mengakui, ya Allah adalah Tuhan, cuman bukan hanya Allah saja Tuhan itu. Ada dewa ini, ada dewa itu. Ada bapak, ya. Ada ibu, ada anak. Bapak Tuhan, ibu Tuhan, anak Tuhan. Ini bodoh. Versinya Islam ya. Ya mereka juga menganggap kita bodoh. Ya nggak ada masalah. Kita ini ngomong di masjid kok. Ini kan dalam rangka menguatkan akidah. Ya kalau saya ngomong seperti ini di gereja, yang saya salah saya. Tapi kalau ngomong di masjid, ya audiensnya jelas, yang dengarkan adalah saudara-saudara seiman, ya nggak ada masalah dengan itu semuanya. Sama seperti orang, ya tentara latihan nembak, tentara latihan nembak, kan nggak semua tempat itu tentara latihan nembak itu. Tentara latihan nembak tapi tempatnya khusus, nggak ada orang boleh lewat-lewat. Ya, nggak ada, melempar granat, kadang melempar bom, nembak. Dan seterusnya, tank lewat, masa orang boleh lewat begitu saja? Nggak boleh. Ada lewat, tembak dasi, mati. Yang salah siapa? Tentaranya yang salah. Yang lempar granat yang salah. Supir tanknya yang salah. Enggak. Sama. Kalau saya ceramah seperti ini, terus ada di YouTube dengarkan bukan Islam, itu salah. Lalapo. Sama seperti kita juga. Kalau dengarkan ceramahnya pendeta misalnya, wah kurang ajar ngilok Muhammad itu mesti aja. Oh nggak iman Nabi Muhammad. Wah kurang ajar ngilok Al-Quran. Ya jelas. Tapi selama mereka ngomong di gereja, ngomong sama orang yang tepat, ya itu namanya nggak mancing masalah. Yang mancing masalah kalau mereka ngomong di tempat umum, ngilok Al-Quran di tempat umum, ini kurang ajar. Ini kurang ajar. Ngilok Nabi Muhammad di tempat umum, di pasar, Muhammad ini, Muhammad mulu, oh kurang ajar. Tapi kalau di tempatnya mereka, ya sudah memang tempat yang layak. Ibarat tentara sudah latihan di tempat yang tepat. Kok ono sing lewat, ono sing ngrungokno, salamu dhewe panas. Ya, salamu dhewe mangkel. Lah apa ngrungokno aku? Sama, saya juga nggak pernah mau dengarkan pendeta ceramah misalnya. Ngapain? Saya sendiri sama agama masih kurang, lah kok mau belajar tentang agamanya orang lain. Nah, itu gambarannya. Sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang mengakui ada Tuhan tapi bukan hanya Allah. Tapi lebih bodoh lagi kalau ada orang mengaku gak ada Tuhan. Sekarang Tuhan-Tuhanan, gak iman, ya lah kamu tercipta dari mana? Ya alam semesta ini kurang apa? Untuk menunjukkan akan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sempurnanya keajaiban daripada penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pemahaman seperti ini, bagaimana alam semesta ini menjadi tanda wujudnya Allah dan gak ada Tuhan kecuali Allah. Bagaimana alam semesta ini menunjukkan akan kehebatan, kekuasaan, kemampuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang mampu punya pemahaman seperti itu. Hanya liman fatahallahu alaih, hanya mereka yang diberi terbuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengetahui hakikat daripada penciptaan alam semesta ini adalah untuk kita mengenal siapa Tuhan. Untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang punya pemahaman, cara berpikir dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar,
apa yang dia rasa, apa yang dia cium, apa yang dia bau. Ini kehebatan Allah, nggak semua. Kadang-kadang mereka memandangnya sama seperti cara pandangnya hewan, mandek, nggak sampai di otak. Kalau sudah mandek nggak sampai di otak, nggak sampai di akal, mandek nggak sampai di hati, akhirnya nggak tambah imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak tambah imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Ini semuanya adalah merupakan tanda, pertanda. Tapi liman kana lahu qalb, bagi mereka yang punya hati. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, merasakan segala sesuatu, pakai akal, pakai hati, sehingga kita merasakan betul wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak hampa, cara pandang kita nggak kosong. Lawang Allah ciptakan ini semuanya ada hikmah kok. Subhanaka ma khalaqta hadza batila, ya Allah, maha suci engkau tidak ciptakan ini semuanya dalam keadaan sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kita menyangka bahwa Allah ciptakan ini semuanya termasuk kita adalah sebagai kesia-siaan, sebagai permainan? Enggak. Allah ciptakan apapun, mulai dari yang kecil sampai yang besar, semuanya nggak ada yang remeh. Tujuannya adalah untuk kita, itu semuanya menjadi alat buat kita untuk semakin kenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hanya orang yang punya hati, hanya orang yang punya akal, yang memanfaatkan akalnya, yang bisa menangkap apa maksud Allah ciptakan ini, apa maksud Allah ciptakan itu. Nggak semua orang punya akal memanfaatkan akalnya. Nggak semua orang punya hati yang berhasil, yang mampu untuk memanfaatkan hatinya semakin iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah yakinnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka punya akal, tapi mereka nggak memanfaatkannya untuk memahami siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa bedanya hatinya kita sama orang kafir? Sama, cuma mereka nggak pakai untuk mengenal siapa Allah, kalau kita pakai. Apa bedanya akalnya kita, otaknya kita dengan orang kafir? Sama. Cuman mereka tidak menggunakan itu untuk mengenal siapa Tuhan, hakikatnya Tuhan, sebenar-benarnya Tuhan. La ma'buda fi haq fil wujud illallah. La ma'buda bil haq fil wujud illallah. Tidak ada Tuhan sesembahan yang patut kita sembah, sujud di muka bumi kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka punya akal, mungkin IQ-nya mereka lebih tinggi. Dimensi otaknya mereka lebih besar daripada kita. Mungkin mereka lebih pinter, S1, S2, S3, stung-tung, tapi nggak bakal ngefek. Kenapa? Mereka nggak pakai untuk mengenal Tuhan. Mereka hanya pakai untuk urusan duniawi. Kita nggak. Mungkin kita nggak secerdas mereka. Kita nggak punya pangkat, kita nggak punya titel. Mungkin ada di antara muslimin yang lulus sekolah SD pun juga enggak. Tapi mereka memanfaatkan akalnya untuk nggak ada. Ini Tuhan. Ini semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Punya iman mereka. Maka hati, benak, pikiran, akal yang bisa membuat yang punya hati ingat kepada Allah, nyambung terus kepada Allah, hanya hati yang suci daripada buruknya keyakinan, hati yang bersih daripada hawa nafsu, hati yang tidak memiliki kecenderungan, kecondongan kepada urusan duniawi, hati yang bersih, hati yang baik, hati yang sehat, yang bisa menangkap isyarat, petunjuk, pertanda, indikasi-indikasi dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pembahasan yang lain, beliau Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi juga mengatakan begini. Orang yang dikatakan sahibul qalb, orang yang berakal, ulul albab, ulin nuha dalam Al-Quran, orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang pinter adalah mereka yang menangkap maksudnya Allah langsung dari Allah tanpa perantara. Tanpa perantara, langsung ngelihat Allah, ngelihat Allah, ngelihat Allah. Ini sahibul qalb, orang yang hatinya nyambung kepada Allah, nggak pernah putus, terkoneksi, sinyalnya nggak pernah lemah, kuat terus. Maka setiap mereka melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mencium sesuatu, merasakan sesuatu, Allah, 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 nggak pernah butuh perantara.
Ya, ini bukan magomnya kita, ini magomnya para nabi. Tanaman ainaya wala tanamu qalbi. Kata Nabi gimana? Aku ini tidur, tapi mataku yang tidur, mataku yang istirahat, hatiku nggak pernah tidur, hatiku nggak pernah lalai, lupa, nggak pernah istirahat untuk selalu nyambung, connected dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nyambung kepada Allah, nggak pernah sedetik pun Rasulullah nggak nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa yang dilihat oleh Rasulullah beda dengan orang sekelas kita. Kalau kita kadang-kadang masih butuh perantara. Nah, orang yang butuh perantara untuk mengenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala masih butuh nabi, masih butuh belajar, masih butuh ulama, masih butuh disetrum biar nyambung, masih butuh dipecut biar bangkit. Itu adalah man alqas sam'a, mereka yang melempar pendengarannya. Artinya apa? Mereka yang mau menerima nasihat, mereka yang mau mendengarkan nasihat, mereka yang mau dituturi, mereka yang mau dikasih tahu, dipecut. Oh ya, memang saya salah. Kenapa? Nggak nyambung sama Allah, nggak pernah nyambung. Oh, ini namanya al-qasam, bukan sahibul qalb. Bukan sahibul qalb, masih butuh perantara. Nah, ada lagi mengatakan apa? Orang yang dikatakan punya hati, orang yang dikatakan punya hati, sesuatu yang berat menjadi ringan, pembahasan yang berat menjadi enteng kalau sudah dia yang bahas. Tentang keimanan, tentang akidah, tentang keajaiban penciptaan Allah. Ini kalau sudah fulan yang menjelaskan, wah, jadi enak, jadi renyah. Kayak keripik, makanan ringan gitu. Wah, enak, kemudian renyah. Ini orang yang punya kepekaan hatinya. SMS langsung nyambung, telepon langsung diangkat. Nah, ibaratnya begitu. Nyetel YouTube nggak pernah loading, nggak pernah buffering, terus nyambung. Wah, ini bagaimana sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Itu adalah, dan mereka yang memaknai yang zahir kepada yang batin. Kalau kita kadang-kadang memaknai yang zahir cukup di zahir, nggak pernah kita usahakan untuk lari kepada batinnya. Ini berarti kurang peka hatinya, kurang peka. Tapi orang yang peka hatinya, yang nyambung, memaknai sesuatu yang zahir, apa yang dia lihat zahir, apa yang dia dengar zahir, apa yang dia cium, apa yang dia bau zahir semuanya. Tapi mereka selalu mencari dan berusaha lari kepada batinnya. Maksudnya itu apa? Ahli hikmah itu namanya. Ahli hikmah, para nabi, para aulia sholihin, para ulama yang betul-betul mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua pembahasan di sini. Yang pertama adalah panca indera kita ini, mata, telinga, mulut, lima panca indera kita ini patut untuk dijadikan sebagai alat, sebagai fasilitas, media, sarana, perantara buat akal dan hati untuk merenungi keajaiban ciptaannya Allah. Jadikan panca inderanya kita ini sebagai alat bagi akal dan hati untuk mengenal kepada Tuhan. Semakin yakin, semakin iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nilai kita sebagai manusia yang disempurnakan, dimuliakan dengan akal, cara pandangnya sama seperti binatang yang tidak memiliki akal, punya otak tapi nggak punya akal. Jangan sampai sama dong. Kita ini sebagai manusia dimuliakan, lebih mulia daripada binatang karena kita punya akal. Makanya beda, manusia nyebrang sama kucing nyebrang tuh beda. Kenapa? Kita punya akal. Kalau kucing nggak tola-tole. Karena kita punya akal. Jangan sampai sama. Kalau ada misal orang nyebrang nggak tola-tole, ya berarti dia sudah menjatuhkan dirinya dari manusia menjadi kucing akhirnya. Sama, kalau kita punya mata, kucing juga punya mata. Kita punya telinga, kucing juga punya telinga, binatang. Kita punya akal, otak, maksudnya otak dalam kepala ini, ya binatang juga punya. Cuman mereka nggak punya akal. Maka cara pandang kita, cara mendengarnya kita, cara merasanya kita, cara menciumnya kita, apa yang kita sentuh harus nyambung ke akal untuk kepentingan hati. Harus nyambung ke akal untuk kepentingan hati. Kalau enggak,
ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang. Kalau orang lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Punya hati tapi nggak dipakai, punya mata telinga tapi nggak digunakan untuk melihat hakikat, mendengar hakikatnya, mentok hanya kepada yang dohir. Sama dengan binatang, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Kalau binatang hanya mentok dohir karena mereka nggak punya akal, karena mereka nggak punya hati. Cerowan duit, kalau cerowan punya mereka, tapi hati mereka nggak punya. Nah, kita yang punya akal, kita yang punya hati, beda dong. Nyambungnya itu harus beda. Jelas ini ya. Ibarat orang yang satu punya HP, yang satu lagi nggak punya HP. Ya namanya orang yang punya HP lebih mudah untuk berkomunikasi. Lah kalau orang punya HP tapi HP-nya nggak pernah dipakai, ya nilainya sama. Nilainya orang tersebut sama dengan orang yang nggak punya HP. Kita punya mata tapi juga disempurnakan dengan akal. Binatang punya mata tapi nggak disempurnakan dengan akal. Ya harus beda dong cara melihat kita, mendengarnya kita, dan semuanya nggak boleh sama. Sebagai bentuk tanggung jawab bagaimana Allah muliakan kita sebagai manusia. Ini ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Duwe moto, duwe kuping, duwe hati, duwe utek, akal nggak digawe. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Dan mereka walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Mereka adalah golongan manusia yang nanti akan Allah jadikan penuh neraka jahanam karena sebab mereka. Hati-hati. Harus setiap umur berlalu tambah iman, tambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tambah umur tambah kendor imannya. Tambah tua, tambah atau pancet aja itu jelek. Tambah umur, tambah turun atau tetap imannya kita, kapasitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Nih, karena itu kalau kita nggak mau termasuk di antara mereka yang lalai, ulaika humul ghafilun, maka harus ada pelajaran yang kita ambil dari setiap apa yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita dengar, yang kita cium, yang kita sentuh dari panca indera kita. Harus ada. Karena itu apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Jadikan makhluk-makhluknya Allah, ciptaan Allah ini sebagai media kita untuk bertafakkur. Jangan kita ini kepinginnya nyambungnya langsung kepada Allah. Ya apa Allah, di mana Allah, bagaimana wujudnya Allah, Allah maha besar sakmiro gedene. Misalkan Allah menciptakan dunia ini luar biasa, tangannya seberapa? Oh bisa kafir orang seperti ini. Al-bahthu fillah isyraq, membahas tentang bagaimana Allah secara langsung itu kesyirikan kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bukan begitu, tafakkaru fillah. Jadikan makhluk-makhluknya Allah, ciptaannya Allah ini sebagai media buat kita untuk nyambung kepada Allah. Jangan langsung, nggak kuat kita ini. Nanti di surga. Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam harus dibasuh hatinya 3 kali. Baru beliau dikatakan mampu untuk langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Rasulullah itu hatinya kotor, bukan, tapi dipersiapkan dan dipersiapkan. Sama kalau kita ini janjian sama orang yang kita muliakan jam 12 pagi kita mandi, tapi kalau kita mau berangkat jam 11 mandi lagi nggak kita? Mandi lagi, bukan karena jam 11 kita mandi karena kita kotor, bukan, tapi persiapan di atas persiapan. Begitulah dibelah dadanya Rasulullah, disucikan hati Rasulullah sampai 3 kali terjadi itu semuanya, bukan karena Rasulullah kotor sampai hatinya dibasuh 3 kali, bukan. Persiapan di atas persiapan, persiapan di atas persiapan untuk berjumpa dengan Allah. Nggak semua orang mampu. Nabi Musa nggak kepilih, Nabi Musa nggak kepilih, Rasulullah yang kepilih. Untuk orang seperti kita nggak mungkin ketemu Allah di dunia, nyambung langsung kepada Allah, nggak mungkin. Terus gimana? Nanti di akhirat. Tepatnya di mana? Surga, nggak ada lain. Allah hanya bisa dilihat oleh orang yang khusus di tempat yang khusus. Orang yang mulia di tempat yang mulia. Nggak sembarang orang, nggak sembarang tempat Allah bisa dilihat. Itu tanda bagaimana Allah itu mulia dan memuliakan kita. Coba bayangkan kalau Allah itu kelihatan sekarang. Kita yang iman kelihatan, yang kafir kelihatan. Apa perlunya kita iman? Lah mosok raja kelihatan di tempat sampah. Dunia ini kan sampah. Mosok raja kelihatan di pasar.
Bukan. Raja itu kelihatannya di istana, tapi nggak semua orang boleh lalu lalang keluar masuk istana. Hanya orang-orang tertentu. Sama, kita ini dimuliakan oleh Allah. Kapan malaikat Ridwan buka pintu surga, masuk kita ngelihat Allah. Tempat yang tepat dan orang yang tepat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sementara ini makhluknya Allah ciptaan ini adalah media sarana buat kita untuk semakin iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah gampang pertanyaannya? Bertafakkur gampang nggak? Saya mau tanya, tafakkur sama sholat lebih enteng mana? Boleh dijawab. Saya mau tanya, tafakkur sama sholat lebih gampang mana? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Yang lebih yang lebih kita lakukan yang mana? Antara tafakkur sama sholat, yang lebih sering kita lakukan setiap hari yang mana? Berarti sholat lebih enteng daripada tafakkur. Makanya nggak heran kalau Nabi mengatakan apa? Tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Bertafakkur walaupun sejenak itu lebih baik daripada kita tahajud sepenuh malam, sepanjang malam. Kenapa? Tahajud sepanjang malam anaknya kita mungkin bisa, orang lain juga bisa, tapi tafakkur beda. Malah dalam riwayat yang lain, khairun min ibadati sanatin, lebih baik daripada ibadah semalam, setahun. Ada orang ibadah setahun, ada orang yang lain ibadahnya biasa-biasa saja. Cuman setiap tambah umur tambah iman, tambah umur tambah yakin. Kenapa? Setiap apa yang dia lihat nyambungnya ke akal, dari akal dikoneksikan ke hati. Tambah iman, tambah iman. Hebat. Lebih baik daripada ibadah setahun. Bahkan dalam riwayat khairun min ibadati sittina sanah. Bukan hanya setahun, 60 tahun. 60 tahun. Tafakkur walaupun sebentar itu lebih baik pahalanya dibandingkan orang yang ibadah 60 tahun. 365 hari dikali 24 jam dikali 60 tahun. Tafakkur sebentar pahalanya lebih besar daripada orang yang ibadah 60 tahun non stop, gak katek mandek, gak katek turu, gak katek rapi, gak maus kok malaikat wis. Lebih baik. Kenapa? Mak gampang. Ada dua alasan kata para ulama. Kenapa kok tafakkur lebih baik daripada ibadah? Karena tafakkur amalnya hati. Karena tafakkur amalnya hati. Sementara ibadah amal fisik. Amal fisik gampang, tapi amalnya hati ya gak gampang. Kita sholat selama ini khusyuk. Sholatnya gampang. Sehari kita belajar sholat bisa, tapi khusyuk dalam sholat sampai setua ini kita belum bisa khusyuk. Kalau berhasil hebat tadi, lebih hebat daripada orang yang amalnya jasmani saja. Ibarat cuman ada orangnya, nggak ada nyawanya, nggak ada artinya. Puasa gampang, lihat atasannya gak mangan, gak ngombe. Anak 7 tahun, 10 tahun juga latihan itu puasa. Nggak makan, nggak minum, gampang. Tapi hasilnya ketakwaan enggak? Ketakwaan amalnya hati. Pokoknya amalnya hati itu lebih afdol daripada amal jasmani. Amal ada dua orang, ahli tahajud kalau malam, ahli puasa kalau siang. Cuman hatinya kotor, benci sama orang, jahat sama orang. Orang kedua amalnya cuman yang wajib, tapi hatinya bersih dari kebencian, bersih daripada dunia. Ke dunia enggak ke dunia, biasa-biasa saja. Orang kedua lebih afdal daripada orang pertama. Bahkan banyak ulama yang mengatakan yang mana yang lebih afdol, sholat fardu berdiri tapi nggak khusyuk, atau sholat duduk fardu ini tapi ngejar khusyuknya. Sebagian ulama mengatakan sholat duduk walaupun sholat fardu mampu dia berdiri, tapi kalau berdiri dia nggak bisa khusyuk, duduk dia bisa khusyuk, lungguh nggak apa-apa, sing penting khusyuknya. Tapi ini bukan pendapat yang muktamad ya. Iya, kalau buat orang seperti kita kan nggak pantas untuk pakai pendapat ini. Kenapa? Mau ngadeg lu gak khusyuk. Ya ndanyo longgongane, gak delosor ira-ira moro. Sujud moro turu wis bleksek. Enggak, kalau misal ada orang, saya kalau berdiri itu gampang gringgingen, asam urat, tapi kalau saya duduk di atas kursi lebih enak. Mungkin buat dia kita bisa ikut pendapat khusyuk. Yang penting khusyuk. Kenapa? Al khusyuk lebus sholat. Intinya sholat khusyuk.
Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Berarti amalnya hati itu lebih penting daripada amalnya fisik. Malah sebagian ulama mengatakan kalau kamu sholat di masjid karena rame, nggak khusyuk, sholat sendirian bisa khusyuk. Sholat di rumah lebih afdal. Pendapat lo ya, ini cuma sekedar informasi, bukan berarti fatwa atau boleh kita amalkan sewaktu-waktu. Oh ya enggak. Kalau kita ini mau sendirian, mau depan orang juga nggak pernah khusyuk. Iya, hati-hati. Ini cuma gambarkan bagaimana amal hati itu lebih prioritas, lebih di nomor satu ke dalam Islam daripada amal fisik. Amal fisik gampang. Itu karena itulah kenapa tafakur lebih baik daripada ibadah. Alasan yang kedua, tafakur menyampaikan kamu kepada Allah, tapi ibadah hanya menyampaikan kamu kepada surga, hanya menyampaikan kamu kepada pahala. Tapi kalau tafakur ini membuat kamu sampai kepada Tuhan secara langsung. Dalam artian sampai kepada Tuhan ini bukan melihat, tapi langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah saya bahas kan. Laler misalnya. Laler itu matanya besar, lebih besar daripada tubuhnya. Dalam artian 2/3 daripada laler itu mata isinya. Mata. Sementara kita manusia matanya kecil. Maka yang namanya mata kadang-kadang gampang kelilipan. Maka Allah sediakan kipasnya. Apa ini? Idep, bulu mata. Cuman kalau manusia punya idep, manusia punya bulu mata, kalau laler nggak punya bulu mata. Kenapa? Kalau manusia matanya kecil, otomatis idepnya cilik. Awake sami digede ini, ya merem-melek gampang. Coba bayangkan laler punya idep, merem tok gak iso melek. Motone gede, awake cilik. Terus gimana? Apakah nggak mungkin matanya laler itu kelilipan? Ya mungkin. Terus gimana? Allah sediakan bulu halus di kakinya. Sebagaimana manusia itu dikit-dikit merem-melek, kita lihat laler. Gimana? Dikit-dikit ngangkat kakinya untuk ngipas matanya. Wiper itu di mobil itu. Ya itu sudah. Dari makanya nggak heran kalau Allah itu kadang-kadang ngasih contoh yang ba'udho. Hewan-hewan yang dianggap remeh. Nyamuk ya. Saya mau tanya. Lebih kuat mana? Lebih kuat mana? Tangannya kita sama cucuknya nyamuk. Gak iso mlebu, cucuk nyamuk gak iso mlebu. Ayo. Butuh besi untuk tembus ke kulit. Nyamuk apa cocoknya terbuat dari besi? Terbuat dari baja. Tembus. Kadang sholat loh, kosong. Padahal cocoknya nyamuk. Makanya Allah dalam Al-Quran ngasih contoh yang remeh untuk menunjukkan kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Namrud yang kemasukan nyamuk. Untuk menunjukkan kehebatannya Allah, nggak usah diserang dengan bala tentara. Wes cukup nyamuk sebagai jundun min junudillah. Bala tentaranya Allah mlebu nang irung. Wes mancep kono ndasik ngeplak-ngeplak Korun itu. Namrud sampai matinya sudah mari. Ini Korun atau Namrud itu. Ngeplak-ngeplak sampai mati. Hanya kepingin usaha keluar. Ya apa carane nyamuk sing kadung mlebu iku mau metu. Keplak-keplak, loro soalnya sampai mati. Cukup untuk meruntuhkan power daripada Namrud atau Qarun tadi. Cukup sudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan nyambungnya langsung kepada Allah. Kenapa? Nggak ada yang nyiptakan nyamuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat, puasa, ini dan itu ibadah hanya menyampaikan kita kepada surga, tapi tidak menyampaikan kita kepada pemiliknya surga. Pakaian yang rapi memang mungkin membuat kita pantas untuk masuk ke istana, tapi belum tentu kita bisa pantas untuk ketemu sang raja. Kenapa? Sopo kon, kata Nurmuraja. Pantas kalau sekedar pakaian bersih, sopan, pantas masuk dalam istana. Tapi untuk ketemu raja atau presiden, kok disik sopo kon, kata Nurmuraja. Gambarannya begitu. Butuh ada hubungan khusus.
Nah, hubungan khusus jangan namanya tafakur. Hubungan khusus antara kita sebagai hamba dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya tafakur itu membuat kita pantas untuk nyambung dengan Allah, bukan hanya nyambung dengan surga, masuk ke dalam istana saja. Jelas ya? Nah, saya tambahin sedikit. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab." Bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kemudian perbedaan antara waktu siang dan malam. Dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan. Siapa yang mampu untuk menghentikan itu walaupun sedetik? Orang kaya, orang kuat, orang tinggi jabatannya, siapapun itu terserah. Coba berhentikan perputaran waktu ini sedetik saja. Ya apa caranya bisa agar siapa yang bisa ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Meleset sedikit kiamat itu. Meleset titik buyar. Alam semesta bukan hanya bumi tempat kita berpijak, alam semesta buyar. Iya. Jalan raya ini masih butuh polisi, masih butuh zebra cross, masih butuh traffic light, iya, apa namanya, lampu merah, masih butuh polisi cepet, masih butuh, yo kecelakaan bedino. Lalu lintas langit ini lebih padat daripada lalu lintas darat. Lalu lintasnya langit, nggak ada lampu merah ini, nggak ada, iya, rambu-rambu lalu lintas. Dilarang parkir, dilarang stop, kecepatan harus sekian kilo, seperti di tol minimal, maksimal, nggak ada. Tapi nggak ada tabrakan di sana. Tabrakan kiamat. Padahal lalu lintas langit lebih padat daripada lalu lintas dunia, lalu lintas darat. Tapi nggak ada. Siapa yang ngatur? Allah tok yang ngatur sudah. Allah tok yang ngatur itu semuanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulul albab. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang bisa nangkep. Siapa? Ulul albab, yang pakai akal. Bukan punya akal, tapi yang pakai akal. Siapa itu? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang enggak duduk, enggak berdiri, enggak berbaring, selalu nyambungnya kepada Allah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Mau berdiri, mau duduk, mau tidur, nyambungnya terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka yang selalu bertafakkur terhadap penciptaan Allah, langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan ujung-ujungnya mereka mengatakan, ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini secara batil. Engkau tidak ciptakan ini secara main-main, tapi betul-betul tepat, penuh perhitungan, enggak pernah salah. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Kalimat pengagungan terhadap Allah. Subhanaka faqina adzabannar. Maka dari itu ya Allah, ya lindungilah kami daripada api neraka. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu ini untuk dikenal sebagai Tuhan. Karena itu banyak Allah menyebut di dalam Al-Quran bahwa antara kaitan panca indera dengan keberadaan Allah, wujudnya Allah sebagai Tuhan. Banyak Allah menyebutkan di situ. Di antaranya nih, beberapa saja. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Apakah ya kami Allah akan menampakkan, memperlihatkan kepada mereka al-afaq yang ada di ufuk, di langit, di alam semesta, wa fi anfusihim, dan apapun yang ada pada diri mereka. Dari mani bisa berubah seperti kita, kemudian nanti kembali menjadi tanah. Kok iso? Kok iso? Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai menjadi jelas bagi mereka annahul haq. Allah adalah Tuhan yang maha benar. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang maha benar. Afala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kalian apakah kalian enggak melihat? Lihat, melihat apa yang di langit, melihat terhadap diri kita sendiri untuk menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang lain yang menunjukkan afala taqilun.
Ya, apakah kalian nggak berakal? Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Apakah kalian nggak punya akal? Nggak pakai akal. Banyak Allah mengait-ngaitkan, ngubung-ngubungno, menghubung-hubungkan, mengait-ngaitkan antara panca indera dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita diciptakan. Untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memanfaatkan kenikmatan ini semuanya guna kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada poin yang kedua, yaitu bagaimana enggak semua orang yang punya hati yang disambung, tapi hati yang bagaimana? Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat, hati yang sehat. Hati yang sehat itu bagaimana? Insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Ya, karena pembahasannya memang agak panjang. Mau coba itu satu tahu ya. Cuma kalau nggak dibaca nggak ada barokahnya nanti. Nah, karena itu mudah-mudahan tambah ilmu, tambah iman kita semua. Tambah ilmu, tambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipantaskan, dijadikan orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam surga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan iman yang kita punya ini awet sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.